Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim kita kitab fikih bagi pemula mazhab Imam Syafi'i, kitab takrib ya. Kitab takrib karangan Imam Abu Suja. Saya share screen dulu ya kitabnya ya. Ini kitab takrib mazhab Imam Syafi'i. Beda ya. Eh, share screen-nya. Bentar. Stop share dulu coba. Oh ya, saya ulangi lagi ya. Tadi ada error. Eh, ini kitabnya, kitab takrib share. Nah, ini. Kita melanjutkan di bab tentang sholat ya. Bab tentang sholat sekarang satu subbab tersendiri. Bab besarnya kitabus sholah. Faslun satu subbab tersendiri. Ini bab tentang mayit. Tentang orang yang meninggal dunia. Wa yalzamu fil mayyiti arba'ata asya'a. Dan wajib bagi seorang mayit, ya kalau ada orang meninggal itu 4 perkara. Kita punya kewajiban 4 perkara. Pertama apa gusluhu, memandikannya. Watakfinuhu, mengkafaninya, mengkafani ya, membungkusnya, mengkafani. Wassolatu alaihi, dan menyolatinya. Wadafnuhu, dan menguburkannya, menguburkannya. Jadi ada 4 perkara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim lainnya apabila ada jenazah atau ada orang yang meninggal. Pertama, wajib untuk memandikannya. Kemudian yang kedua, wajib untuk mengkafaninya. Yang ketiga, wajib untuk mensolatinya. Yang keempat, yaitu wajib untuk menguburkannya. Jadi nggak boleh apabila kita melihat ada mayit, ada orang yang meninggal, kita biarkan aja, gitu kan nggak boleh. Nggak boleh langsung dilarung aja deh, nggak boleh ya. Maka harus dilakukan 4 perkara itu. Pertama yaitu memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian menyolatinya, dan menguburkannya. Ini apabila meninggalnya itu secara normal ya. Oke, kemudian dilanjutkan wa isnani la yugsalani wa la yusalla alaihima ini. Dan ada 2 orang meninggal, 2 jenazah yang dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan kepada dia. Jadi langsung dikafani, langsung dikubur. Yang pertama, jadi ada 2 mayit. Yang pertama yaitu asyahidu fi ma'rikatil musyrikin. Yang pertama yaitu syahid karena memerangi orang-orang musyrik. Syahid karena peperangan. Syahid karena peperangan. Karena ada juga definisi syahid tapi yang bukan peperangan. Misalnya ibu melahirkan, meninggal itu syahid juga dalam banyak definisi ya. Itu syahid, kemudian orang yang tenggelam itu syahid, misal gitu kan. Orang yang sakit keras itu bisa didefinisikan syahid gitu. Tapi bukan syahid itu yang dimaksud itu. Yang dimaksud di sini adalah syahid yang ketika dia peperangan, misalnya perang dodor dodor dodor, ketembak jedar gitu kan. Nah, dia meninggal dalam perang. Ini perang antar ini orang Islam dengan orang yang musyrik. Orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Nah, maka dia itu masuk dalam kategori syahid. Maka
mayitnya nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatkan, langsung dikafani, langsung dikubur. Nah, jadi itu yang pertama ya, yaitu orang syahid. Kemudian yang kedua, wasaktul ladzi lam yastahilla sorihan. Ini adalah seorang bayi yang lahir, nah lahirnya itu keguguran, tapi dia tidak bersuara atau tidak menjerit, tidak menangis gitu pas. Jadi nggak terdengar suaranya. Jadi misalnya biasa normalnya bayi lahir itu kan umur 9 bulan. Ini baru 6 bulan dia kelahiran, tapi biasanya kan sudah berbentuk bayi itu kan, sudah berbentuk bayi. Nah, kalau dia kegugurannya itu tidak em, ada suara dari bayi tersebut, tidak ada tangisan, tidak ada jeritan, berarti diasumsikan dia itu masih bayi yang belum eh, apa istilahnya ya, ruhnya mungkin belum sempurna gitu kali ya. Jadi dia dianggap belum bayi normal gitu. Nah, maka dia dianggap keguguran, keguguran seperti itu, maka dia eh, tidak mandikan dan tidak disolatkan gitu. Langsung dikafani, dibungkus, kemudian dikubur. Gitu ya. Jadi ada dua ya yang nggak dimandikan dan nggak disolatkan, yaitu mati syahid karena peperangan dengan orang musyrik, kemudian bayi yang keguguran. Kegugurannya itu dia belum sempat mengeluarkan suara. Kalau kegugurannya masih berbentuk darah, berbentuk daging-daging ya nggak ada isu, langsung dibungkus, langsung dikubur gitu ya. Oke, kemudian lanjut nih, wa yughassalul mayyitu witron. Nah, mayit itu dimandikan itu jumlah eh apa namanya? Ini airnya itu witron, yaitu ganjil 3 atau 5 gitu. Kan siramannya ya, siramannya 1, 2, 3 gitu kan, atau 5, 4, 5 tergantung ini, tergantung keyakinan yang memandikan terhadap kebersihannya. Wa yakunu fi awwali guslihi sidrun. Nah, kemudian di awal dari siraman itu airnya itu dicampur dengan sidrun, yaitu daun kelor kalau zaman dulu. Ini kan desainnya 1000 tahun yang lalu ya. Maksudnya sabun gitu. Kalau zaman sekarang ya sabun. Kalau ada sabun dari daun kelor ya malah bagus. Intinya ini untuk menghilangkan kotoran atau bau-bau di mayat. Jadi disabun gitu ya. Sabun. Kemudian wa fi akhirihi syai'un min kafurin. Kemudian terakhirnya setelah misalnya 3 kali atau 5 kali siraman air, awalnya pakai sabun, kan kemudian dibersihkan, kemudian terakhirnya itu dikasih sesuatu dari kapur barus, min kafurin dari kapur barus. Sekarang kan di apa di toko-toko udah banyak gitu ya. Kita tinggal beli kapur barus saja untuk membuat mayat tersebut wangi sebelum kemudian dikafani dia. Wa yukaffinu fi salasati aswabin ini. Wa yukaffinu fi salasati aswabin. Kemudian mayat itu dikafani dengan 3 lapis. Bidin, kafan yang putih ya. Laisa fiha komisun. Jadi di dalam lapisan kafan tersebut dia nggak usah pakai baju. Jadi masalah gini, kafan ya, kafan normalnya seperti kita mengkafani hari-hari melihat orang di kafan itu 3 lapis kain kafan. Kemudian nggak perlu pakai pakaian gitu. Nah ini agak beda dengan orang-orang misalnya Nasrani kita sering lihat kan,
Orang Nasrani kalau dia meninggal itu dikasih baju, dikasih jas, kadang dikasih dasi gitu kan. Nah, orang Muslim enggak. Muslim itu hanya kain kafan aja, putih, udah langsung di kafankan gitu, dibungkus. Eh, nggak perlu dikasih bajunya, misalnya oh ini ada baju yang sering dia pakai sholat atau jubah yang sering dia pakai sholat, nggak usah dipakaikan itu. Dipakaikan kain kafan aja, 3 lapis warna putih. Wala imamatun juga nggak perlu dipakaikan imamah. Imamah itu surban yang di kepala itu. Nggak usah dikasih peci atau imamah atau apa, nggak usah, langsung dibungkus, ya udah 3 lapis kain kafan itu udah ditali di ujung kepala, ditali di ujung kaki, udah selesai. Nggak perlu dikasih baju, apalagi dikasih sepatu gitu, nggak perlu dikasih imamah atau topi atau peci atau nggak perlu, langsung dibungkus. Gitu ya cara untuk mengkafani mayit. Wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin. Kemudian sholat nih. Ketika sholat maka kita takbir 4 takbiran ya. 4 takbiran. Jadi nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud ya. Sholat mayit itu ya takbir aja. Allahu Akbar sampai 4 kali. Allahu Akbar. Ngangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian 4 kali takbir ya. Sholatnya ya. Salam setelah 4 kali takbir. Nah, di antara takbir itu apa yang dibaca? Yaqra'u al-Fatihati. Yaqra'u al-Fatihata ba'dal awal, ba'dal ula. Kemudian membaca Al-Fatihah di setelah takbir yang pertama. Allahu Akbar. Nah, baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak usah keras-keras di dalam hati. Bukan di dalam hati, di dalam mulut kita terdengar diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya ila akhirih. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati. Kemudian setelah eh, takbir yang kedua membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seterusnya, wa barik ala sayyidina Muhammad dan seterusnya ya. Wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati. Kemudian setelah takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit. Nah, ini doanya macam-macam ya. Yang sangat populer yang biasa kita bacakan Allahumma gfir lahu, kalau laki-laki ya warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu dan seterusnya. Kalau yang perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Nah, ini doanya di sini ini disebutkan seperti ini, tapi kita biasa menggunakan doa Allahumma gfir lahu itu kan. Nah, ini Allahumma hadza abduka wabnu abdika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa khibbauhu fiha ila dulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzuli bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi wa qad ji'naka wala ghibina ilaika syufa'a ilahu Allahumma in kana muhsinan fajid fi ihsanihi wa in kana musian fatakhawat anhu walakihi birahmatika ridhoka wakihi fitnatal qabri wa adzabahu wafsih lahu fi qabrihi wajafil ardi an jambaihi walakihi birahmatikal amna min adzabika hatta taba'athahu aminan ila jannatik birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, antara lain doanya ya.
sesuai yang kita hafal juga boleh. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Ini yang takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga itu berdoa untuk mayit. Kemudian ini wa yaqulu, dilanjutin ya. Wa yaqulu fir rabi'ati Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Nah, kemudian berdoa untuk setelah takbir yang keempat, ini doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Ya Allah, jangan engkau tahan pahalanya dan selamatkan dia, dan janganlah engkau fitnah setelah kepergiannya, dan ampunilah kami dan dia. Ya, itu setelah takbir yang ketiga. Wa yusallimu ba'da rabi'ati, kemudian salam setelah takbir yang keempat. Nih, daya sholatnya sampai situ ya, 4 takbir. Takbir pertama, saya ulangi lagi tadi, takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi, setelah takbir ketiga membaca doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Yang doa yang ini tadi panjang ini tadi boleh. Kemudian setelah takbir yang keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Kalau laki-laki ajrohu. Tapi kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana walaha. Kalau mayatnya perempuan ya. Kemudian setelah itu salam wa yusallimu. Kemudian mengucapkan salam sambil kepala kita ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam ke kiri, salam ke kanan udah selesai. Kemudian lanjut wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal kiblati. Kemudian dikubur di liang lahat dengan menghadap kiblat. Jadi kepalanya menghadap, wajahnya menghadap kiblat. Wa yusallu min kibali ro'sihi. Kemudian diturunkan ke liang lahat itu eh, dari arah kepalanya ya, menurunkannya dari arah kepalanya dulu. Jadi diangkat kan itu kan dari udah mendekati liang lahat diangkat, kemudian masukkan dari sisi kepalanya terlebih dahulu. Jadi biasanya itu ada 3 orang gitu ya, yang 2 atau 3 orang yang ada di bawah lahat itu, maka yang diterima pertama kali itu dari sisi kepala, jangan dari sisi kaki gini dulu gitu ya. Dari sisi kepala dulu diterima, baru nanti turunkan bareng-bareng gitu. Eh, lanjut ya. Ada gangguan dikit. Eh, saya share screen lagi. Ini. Nah, ini. Tadi kita ada eh sampai ke dia memasukkan ke liang lahat ya. Masukkan ke liang lahat. Jadi wajahnya menghadap ke kiblat, kemudian diturunkan ke liang lahat itu kepalanya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Wa yusallu min kibali ro'sihi birifkin dengan pelan-pelan. Wa yaqulul ladzi yul kaduhu bismillahi wa ala millati rasulillahi. Kemudian berdoa dengan menyebut nama Allah dan mengikuti agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yudkha'u fil qabri ba'da ayu amma kokomatan. Kemudian
membaringkan di kubur, ya, baringkan wa yudha'u fil qabri ba'da ayu amma kokomatan wa yastotan wa yuhattahul qabru wala yubna alaihi, ya. Kemudian kubur itu ditimbun tinggi di tengahnya seperti yang kita lihat sekarang ini kan. Dari kubur itu tengah-tengahnya ditinggalkan sedikit, ya. Kemudian tidak boleh dibangun kubur itu, nggak boleh dibangun, nggak boleh disemen, kubur itu disemen. Jadi masih harus kelihatan tanahnya itu ya, tanahnya itu harus kelihatan. Gitu. Jadi ada kelihatan gundukan, gundukan tanah di tengahnya, ya. Kalau mau dirapikan pinggir-pinggirnya silakan, tapi harus tetap muncul gundukan. Jadi nggak boleh disemen habis gitu disemen. Kubur itu nggak boleh seperti itu. Kemudian wala yujassasu wala ba'sa bil bukai alal mayyiti. Kemudian wala yubna alaihi wala yujassasu, ya. Nah, ini wala ba'sa bil bukai alal mayyiti. Nggak apa-apa menangis atas mayit, nggak apa-apa. Min ghairi nauhin. Sepanjang nangisnya itu tanpa menjerit-jerit gitu kan atau mengeluh-ngeluh, nggak usah nangis seperti biasa aja, namanya kita sedih kan, keluarga kita meninggal misal gitu kan, ya wajar, setiap orang pasti sedih ditinggal oleh keluarganya, menangis meneteskan air mata sesenggukan nggak apa-apa, tapi nggak boleh sambil menjerit-jerit, ya, nggak boleh menjerit-jerit atau meraung-raung apalagi gitu kan, apalagi sampai ngesot-ngesot apa segala macam yang terlalu itu nggak boleh. Wala syakko jaibin. Kemudian nggak boleh juga merobek-robek baju. Karena kan ada di budaya lain itu kan sampai menjerit-jerit, merobek-robek baju gitu kan untuk menunjukkan kesedihannya gitu. Nggak usah seperti itu. Sedih-sedih, menangis-menangis seperti biasa, tapi tidak perlu yang terlampau, keterlaluan. Wa yu'azza ahluhu ila salasati ayyamin. Kemudian takziah atas mayit itu diperbolehkan 3 hari. Min dafnihi, dari sesaat dia dikuburkan. Jadi hitungannya 3 hari untuk takziah atau istilahnya berduka atas meninggalnya seseorang itu diperbolehkannya itu 3 hari aja gitu. 3 hari tidak melakukan aktivitas yang mencolok, misal gitu kan ya, tetap sholat ya, tetap kewajiban-kewajiban tetap dilaksanakan gitu kan ya, tapi tidak perlu melakukan aktivitas yang mencolok selama 3 hari, berdoa, berkabung gitu ya, berkabung itu selama 3 hari gitu. Kemudian wala yudfanu ithnani fi qabrin illa lihajatin. Kemudian tidak boleh 2 mayit itu dikubur di satu liang lahat, nggak boleh. Illa lihajatin, kecuali ada satu hajat tersendiri. Jadi nggak boleh ya, misalnya ada, pokoknya saya sama istri saya cinta sampai mati, nanti maunya dikubur di liang lahat yang sama, misal gitu kan ya. Nah itu nggak boleh, harus dipisah liang lahatnya. Berdekatan boleh, berdekatan tapi tetap 2 liang lahat. Demikian ya bab terkait dengan mayit, agak panjang sedikit, tetapi kita jadi lebih memahami bagaimana kalau ada orang yang meninggal di sekitar kita, baik itu keluarga kita, tetangga kita, gitu kan, maka kita punya kewajiban apabila ada seseorang yang meninggal dunia. Itu tadi yang kita laksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan fikihnya.
Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.